Aku tersenyum melihat kehancuran mereka. Dulu, mereka mengira pengkhianatan di hari pernikahanku akan membuatku hancur dan mundur. Mereka salah besar. Air mataku telah kering, berganti menjadi rencana sempurna yang menyeret suamiku dan kakak tiriku ke dalam neraka yang kuciptakan sendiri secara perlahan. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pantulan diriku di cermin besar setinggi 3 meter itu nyaris sempurna. Gaun putih berekor panjang dengan taburan kristal Swarovski yang kubeli langsung dari desainer ternama di Paris membalut tubuhku dengan indah. 3 hari lagi. Hanya tinggal 3 hari lagi sebelum aku, Alana, putri tunggal dari keluarga terpandang ini, resmi menjadi istri Raka. Semuanya terasa seperti mimpi yang tersusun rapi, sebuah dongeng modern yang sebentar lagi akan mencapai klimaks bahagianya. Ibu masuk ke dalam kamar rias, wajahnya berbinar bangga. Beliau merapikan sedikit tatanan rambutku yang sebenarnya sudah sempurna. Ibu selalu bilang bahwa Raka adalah pria yang beruntung, bukan karena hartaku, tapi karena aku adalah wanita yang tahu bagaimana membawa diri. Aku tersenyum menanggapi pujian ibu, membayangkan wajah Raka yang akan terpesona saat melihatku berjalan di altar nanti. Raka, pria yang kutemui 2 tahun lalu, pria yang gigih, sopan, dan terlihat sangat mencintaiku. Dia bukan dari kalangan konglomerat seperti keluargaku, tapi ambisinya membuat ayah menyukainya. Namun, ketenangan pagi itu terusik. Seorang asisten rumah tangga mengetuk pintu dengan ragu. Di tangannya, ada sebuah amplop berwarna merah darah. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat, hanya namaku yang tertulis dengan tinta hitam tebal di bagian depan. Asisten itu bilang seorang kurir motor baru saja mengantarnya, dan langsung pergi begitu saja. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena antusias, tapi karena firasat aneh yang tiba-tiba menyergap. Biasanya, kado pernikahan atau kartu ucapan akan dikirim ke sekretarisku atau ditumpuk di ruang tamu. Kenapa yang satu ini terasa begitu pribadi dan mendesak? Aku meminta ibu dan para penata rias untuk meninggalkanku sendirian sebentar. Aku beralasan ingin menenangkan diri sebelum sesi foto pre-wedding tambahan. Begitu pintu tertutup rapat dan suasana menjadi hening, aku duduk di tepi ranjang king size milikku. Jemariku menyentuh permukaan amplop itu. Kasar, murahan. Bukan jenis kertas yang biasa dikirimkan oleh kolega bisnis ayah, atau teman-teman sosialitaku. Perlahan, aku merobek segelnya. Tidak ada kartu ucapan selamat yang penuh bunga-bunga. Hanya ada selembar foto dan secari kertas lusuh. Mataku menyipit, mencoba mencerna apa yang kulihat. Itu adalah foto hasil USG. Hitam putih, buram, tapi jelas menunjukkan adanya janin di sana. Di pojok kanan bawah foto itu, tertera tanggal pemeriksaan, 2 hari yang lalu. Usia kandungan, 8 minggu. Napasku tertahan. Aku mengambil kertas lusuh yang menyertai foto itu. Tulisannya singkat, diketik dengan komputer, seolah pengirimnya takut tulisan tangannya dikenali. Jangan nikahi dia. Dia milikku dan anak ini. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Hening. Sangat hening. Seharusnya, di momen seperti ini, seorang calon pengantin akan menjerit. Dia akan menangis, merobek gaun mahalnya, atau melempar barang-barang ke dinding. Tapi aku tidak melakukannya. Aku adalah Alana. Aku dididik untuk tidak pernah membiarkan emosi menguasai logika. Jika aku hancur sekarang, siapa yang akan menang? Jelas bukan aku. Aku meletakkan foto dan surat itu di atas meja rias marmer, tepat di sebelah kotak perhiasan. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Masih cantik, masih tenang, meski ada badai yang mulai bergemuruh di dadaku. Tanganku tidak gemetar. Justru, rasa dingin yang aneh mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Raka mengkhianatiku? Raka yang selama ini selalu pulang tepat waktu, yang selalu mengirimkan bunga setiap minggu, yang selalu bersikap manis di depan orang tuaku? Otakku mulai bekerja cepat, membedah setiap kemungkinan. Apakah ini hanya orang iseng yang ingin memeras keluargaku? Ataukah ini nyata? 8 minggu lalu, aku mencoba mengingat jadwal Raka. 2 bulan lalu, Raka memang sangat sibuk.
Dia bilang ada proyek besar di luar kota yang mengharuskannya menginap beberapa kali di akhir pekan. Saat itu aku percaya, karena aku pun sibuk dengan urusan bisnis warisan ayah. Bodoh. Aku merasa sangat bodoh karena terlalu percaya. Namun, rasa bodoh itu segera kutepis. Menangisi kebodohan tidak akan mengubah fakta. Aku mengambil kembali foto USG itu. Aku mengamatinya dengan teliti layaknya seorang detektif yang sedang memeriksa barang bukti pembunuhan. Tidak ada nama pasien di sana, bagian itu sengaja digunting. Licik. Pengirim ini ingin aku tahu perbuatannya, tapi belum ingin aku tahu identitasnya. Dia ingin bermain-main denganku. Dia ingin meneror mentalku 3 hari menjelang pernikahan. Baiklah, bisikku pada bayanganku sendiri di cermin. Suaraku terdengar datar, tanpa nada sedih sedikit pun. Jika kamu ingin bermain api, akan kupastikan kamu terbakar sampai menjadi abu. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini, hanya karena secari kertas tanpa nama. Itu tindakan gegabah. Bagaimana jika ini fitnah? Tapi jika ini benar, aku juga tidak akan membiarkan Raka lolos begitu saja. Aku melipat kembali foto dan surat itu, lalu menyimpannya di dalam brankas pribadiku, di balik tumpukan dokumen saham. Aku mengunci brankas itu, seolah mengunci hatiku yang baru saja retak. Saat ibu kembali masuk ke kamar, aku sudah berdiri tegak. Senyumku kembali terukir, lebih manis dan lebih tajam dari sebelumnya. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak ibu, tidak ayah, dan terutama, tidak Raka. Aku akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Tanpa air mata, tanpa drama murahan. Aku akan menghadapinya dengan cara alana, tenang, mematikan, dan penuh perhitungan. Pernikahan ini akan tetap berjalan, tapi tujuannya mungkin sudah berubah. Bukan lagi untuk kebahagiaan, tapi mungkin untuk sebuah eksekusi. 2 hari sebelum pernikahan, suasana rumah semakin sibuk. Dekorator lalu lalang, catering mengirimkan sampel makanan terakhir, dan ayah sibuk menerima telepon ucapan selamat dari para pejabat. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku duduk di ruang kerjaku yang kedap suara, menatap layar laptop dengan tatapan intens. Di luaran sana, aku adalah calon pengantin yang bahagia. Di dalam ruangan ini, aku adalah pemburu. Aku tidak menyewa detektif swasta. Itu terlalu berisiko. Mulut orang bisa dibeli, dan aku tidak ingin skandal ini bocor ke telinga wartawan sebelum aku memegang kendali penuh. Aku memiliki kemampuan yang cukup. Lulusan bisnis dengan minor di bidang teknologi informasi memberiku sedikit keunggulan. Langkah pertamaku adalah memeriksa foto USG itu lagi. Meski nama pasien digunting, ada satu hal yang luput dari perhatian si pengirim bodoh itu. Di bagian bawah foto, ada kode kecil, RS Medika Jakarta Obgyn Room 3. Itu adalah kode internal mesin pencetak USG dari Rumah Sakit Medika Jakarta. Rumah sakit itu tidak terlalu jauh dari kantor Raka. Sebuah kebetulan? Aku rasa tidak. Aku membuka kalender digital Raka yang terhubung dengan ponselku, sebuah fitur yang kami aktifkan demi transparansi pasangan, yang kini menjadi senjata makan tuan baginya. Aku menarik mundur jadwalnya ke 2 bulan lalu, tepat di masa pembuahan janin itu, dan kemudian mencocokkannya dengan tanggal pemeriksaan di foto USG 2 hari lalu. Tanggal pemeriksaan di foto USG adalah hari Selasa, jam 10 pagi. Di kalender Raka, tertulis, meeting dengan vendor catering. Aku ingat hari itu. Aku meneleponnya jam 10.30, dan dia tidak mengangkat. Dia baru menelepon balik 1 jam kemudian dengan napas agak terengah, beralasan sinyal di gedung vendor jelek. Bohong. Sinyal di Jakarta tidak seburuk itu, apalagi di daerah pusat bisnis. Lalu, aku mundur ke 2 bulan lalu. Ada 3 akhir pekan di mana Raka izin keluar kota. Dinas ke Surabaya, katanya. Aku mengecek mutasi rekening koran yang pernah dia berikan padaku untuk pengurusan visa bulan madu kami. Pada tanggal-tanggal, dinas ke Surabaya. Itu, tidak ada transaksi tiket pesawat atau hotel di Surabaya. Justru, ada transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar di sebuah ATM di daerah pinggiran Jakarta, dan pembayaran kartu kredit untuk sebuah restoran romantis di kawasan Puncak. Tanganku mengepal di atas meja. Data tidak pernah berbohong. Raka tidak ke Surabaya. Dia ada di Puncak, bersenang-senang dengan wanita lain sementara aku sibuk mempersiapkan pernikahan kami.
Polanya sudah terlihat, tapi wajah wanitanya masih gelap. Siapa dia? Mantan pacarnya? Teman sekantornya? Atau wanita bayaran? Tiba-tiba ponselku bergetar. Nama, Raka My Love, muncul di layar. Aku menatap nama itu dengan rasa jijik yang baru, seolah melihat serangga. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suaraku agar terdengar ceria, lalu menggeser tombol hijau. Halo, sayang, sapaku lembut. Aktingku layak mendapat piala. Hai, Alana. Kamu lagi apa? Maaf ya, aku baru sempat telepon. Di kantor riweh banget urusan serah terima kerjaan sebelum cuti nikah. Suara Raka terdengar renyah, penuh semangat. Betapa mudahnya dia berbohong. Lagi cek daftar tamu aja kok. Kamu jangan terlalu capek ya. Lusa kita harus fit. Jawabku, sambil mataku terus menelusuri data transaksi Raka di layar laptop. Iya, sayang. Oh ya, nanti malam aku mampir ke rumah ya. Mau ketemu ayah sebentar, ada berkas yang harus ditandatangani. Sekalian aku kangen kamu. Kata, kangen, itu terdengar seperti lelucon paling buruk tahun ini. Boleh. Datanglah jam 7. Kita makan malam di rumah saja. Malam itu, Raka datang dengan senyum lebarnya yang khas. Dia membawakanku martabak manis kesukaanku. Dulu, aku akan merasa tersentuh dengan perhatian kecil ini. Sekarang, aku merasa mual. Aku mengamati gerak-geriknya saat makan malam. Dia terlihat sedikit gugup, tangannya sesekali mengetuk meja, dan matanya sering melirik ke arah ponsel yang dia letakkan tertelungkup di meja makan. Ada masalah di kantor, Mas? Tanyaku sambil memotong steak dengan pisau yang tajam. Bunyi gesekan pisau dan piring keramik terdengar ngilu. Raka tersentak sedikit. Enggak kok. Cuma biasa, anak-anak kantor heboh mau datang ke nikahan kita. Oh, aku kira ada masalah lain. Soalnya kamu kelihatan gelisah, kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Raka tertawa, tapi tawanya terdengar sumbang. Menyembunyikan apa sih? Al, kamu ini ada-ada saja. Mungkin cuma demam panggung mau jadi suami kamu. Aku tersenyum tipis. Baguslah kalau begitu. Karena aku benci pembohong, Raka. Kamu tahu kan apa yang ayah lakukan pada manajer keuangannya yang ketahuan menggelapkan dana bulan lalu? Wajah Raka memucat sekilas. Dia tahu ceritanya. Ayah memiskinkan orang itu sampai ke akar-akarnya dan menjebloskannya ke penjara. Iya, aku tahu. Kenapa bahas itu sih? Hanya mengingatkan, jawabku santai sambil menyuap potongan daging. Kejujuran itu mahal harganya di keluarga ini. Raka terdiam, mencoba menelan makanannya yang mungkin kini terasa seperti pasir. Aku menikmati ketakutannya. Dia belum tahu bahwa aku sudah memegang separuh kartunya. Tapi aku masih butuh satu kartu as lagi, identitas wanita itu. Aku tidak bisa menuduh tanpa nama. Aku butuh wajah. Malam itu, setelah Raka pulang, aku kembali ke kamar. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar. Siapa wanita yang cukup bodoh mau dihamili Raka dan cukup nekat mengirim ancaman padaku? Pengirim surat itu bilang, dia milikku dan anak ini. Ada nada posesif yang kuat. Ini bukan wanita bayaran. Ini wanita yang memiliki hubungan emosional. Aku memutuskan untuk memeriksa daftar tamu undangan. Instingku berkata, wanita itu mungkin ada di dekatku. Seseorang yang tahu jadwal Raka, seseorang yang tahu alamat rumahku secara detail hingga kurir bisa sampai tepat di depan pintu, dan seseorang yang punya akses untuk tahu kapan aku sendirian. Mataku menelusuri nama demi nama. Teman-teman Raka? Sepupu jauh? Mantan pacar? Dering pesan masuk membuyarkan konsentrasiku. Itu dari Fiona, kakak tiriku. Hubungan kami tidak terlalu dekat, tapi juga tidak bermusuhan. Fiona adalah anak bawaan dari suami baru ibu yang sudah meninggal. Dia tinggal terpisah di apartemen sederhana. Al, besok aku datang pagi ya pas hari haji mau bantu-bantu di ruang rias. Semangat ya pengantin cantik. Aku membaca pesan itu tanpa rasa curiga berlebih. Hanya sekadar basa-basi saudara tiri, pikirku. Aku membalas singkat, oke, thanks Enam. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti.
Aku belum menemukan siapa wanitanya, tapi aku tahu satu hal, waktuku tinggal 48 jam. Jika sampai hari pernikahan aku belum menemukannya, aku akan tetap berjalan ke altar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menjebak mereka dalam permainan jangka panjang. Karena bagi Alana, pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kontrak seumur hidup. Dan jika salah satu pihak melanggar kontrak, pihak lainnya berhak menuntut ganti rugi dengan cara yang paling menyakitkan. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan setiap wanita, kini bagiku hanyalah sebuah panggung sandiwara kolosal. Matahari bersinar terik, seolah mengejek dinginnya hatiku. Ruang rias pengantin wanita di Hotel Bintang 5 ini dipenuhi wangi bunga lili dan semprotan hairspray. Beberapa asisten penata rias sibuk memoles wajahku, memastikan tidak ada satu pori-pori pun yang terlihat tidak sempurna. Aku menatap pantulan diriku. Sempurna. Wajahku terlihat segar, meski semalam aku nyaris tidak tidur memikirkan teka-teki wanita misterius itu. Sampai detik ini, aku belum menemukan namanya. Detektif senyapku menemui jalan buntu karena data pasien di rumah sakit itu terkunci rapat. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah menyiapkan mental baja. Jika wanita itu berani muncul hari ini, aku akan menyambutnya. Mbak Alana, cantiknya luar biasa, puji salah satu asisten sambil memasangkan tiara berlian di kepalaku. Terima kasih, jawabku singkat dengan senyum tipis yang terlatih. Tiba-tiba, pintu ruang rias terbuka. Fiona masuk. Dia mengenakan gaun bridesmaid berwarna dusty pink yang terlihat sedikit longgar di bagian perutnya. Wajahnya tidak seperti orang yang akan menghadiri pesta. Matanya bengkak, hidungnya merah, dan bedaknya terlihat berantakan. Kalian semua keluar dulu. Sekarang, perintah Fiona dengan suara serak namun mendesak. Para penata rias saling berpandangan bingung, lalu menatapku meminta persetujuan. Aku mengangguk pelan. Tinggalkan kami sebentar. Beri waktu 5 menit. Begitu pintu tertutup dan terdengar bunyi klik kunci diputar dari dalam oleh Fiona, atmosfer ruangan berubah drastis. Udara terasa berat dan menyesakkan. Fiona berdiri gemetar di dekat pintu, napasnya memburu. Kenapa? Enam? Kamu sakit? Tanyaku datar, masih duduk di kursi rias tanpa menoleh ke arahnya, hanya memandangnya lewat cermin. Fiona tidak menjawab. Dia berjalan tertatih mendekatiku, lalu tiba-tiba tubuhnya merosot. Dia bersujud di kakiku. Tangannya mencengkeram ujung gaun pengantin putihku yang terhampar di lantai. Isak tangisnya pecah, suara yang menyayat dan memuakan di saat yang bersamaan. Maafkan aku, Al, maafkan aku. Raungnya. Aku memutar kursi riasku perlahan agar bisa melihatnya langsung. Aku menatap puncak kepalanya dengan alis terangkat. Bangun, Enam. Kamu merusak gaunku. Apa yang kamu lakukan? Fiona mendongak. Wajahnya basah oleh air mata. Dia merogoh tas kecil yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebuah amplop kusut. Amplop yang sama persis dengan yang kuterima 3 hari lalu, namun kali ini isinya bukan salinan foto. Dia mengeluarkan sebuah kertas hasil laboratorium asli dengan kop surat resmi. Ini hasil tesku. Al, suaranya bergetar hebat. Aku hamil. Sudah 2 bulan. Duniaku hening sejenak. Potongan puzzle itu akhirnya terpasang dengan bunyi klik yang memekakan telinga di kepalaku. Fiona. Kakak tiriku sendiri. Wanita yang selama ini selalu bersikap manis, yang sering kuberi barang-barang bermerek bekas pakaiku, yang biaya kuliah S2-nya dibantu oleh ayahku. Anak siapa? Tanyaku dingin, meski aku sudah tahu jawabannya. Aku hanya ingin mendengarnya langsung dari mulut kotornya. Fiona menunduk lagi, mencium kakiku yang terbalut sepatu hak tinggi. Anak Raka. Maafkan aku, Al. Kami hilaf. Kami saling mencintai. Tolong batalkan pernikahan ini. Biarkan Raka menikahiku demi anak ini. Aku mohon, Alana. Kamu punya segalanya. Kamu cantik, kamu kaya, kamu bisa dapat laki-laki mana saja. Tapi aku cuma punya Raka dan bayi ini. Aku terdiam. Emosiku yang seharusnya meledak justru membeku menjadi gumpalan es yang tajam. Jadi, selama ini mereka bermain di belakangku, Fiona yang sering curhat kesepian, dan Raka yang lembur.
Betapa klisenya. Hilaf, ulangku dengan nada rendah. Hilaf itu 1 kali, Fiona. Usia kandunganmu 2 bulan. Itu artinya kalian sudah melakukannya berkali-kali. Itu bukan hilaf. Itu doyan. Alana, tolong. Fiona meratap semakin keras. Kalau kamu tetap menikah dengannya, anakku akan lahir tanpa ayah. Apa kamu tega? Kamu kan perempuan? Aku menendang pelan tangannya agar terlepas dari gaunku. Aku berdiri, menjulang tinggi di atasnya yang masih bersimpuh. Aku merapikan gaunku yang sedikit kusut karena cengkeramannya. Dengar baik-baik, Fiona, suaraku tenang tapi menusuk. Kamu datang ke sini, di hari pernikahanku, memintaku mundur karena kamu hamil anak calon suamiku? Kamu pikir ini drama TV di mana protagonis akan menangis lalu mengalah demi kebaikan bersama? Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke wajahnya. Kamu salah besar. Maksudmu? Fiona menatapku dengan mata terbelalak, bingung. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini, tegasku. Tapi, dia menghamiliku. Dia mencintaiku. Fiona mulai histeris. Cinta? Aku tertawa sinis. Kalau dia mencintaimu, dia yang akan datang ke sini dan membatalkan pernikahan ini, bukan kamu yang mengemis di kakiku. Raka itu pengecut. Fiona, dia mau uang dan status keluargaku, dan dia mau tubuhmu. Dia serakah. Aku berjalan kembali ke depan cermin, membenarkan letak tiaraku. Hapus air matamu. Perbaiki make up MU. Keluar dari sini dan duduk di barisan tamu. Saksikan aku mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu, menurut hayalanmu. Kamu jahat, Alana, teriak Fiona. Kamu akan menikahi pria yang menghamili kakakmu sendiri? Di mana harga dirimu? Aku berbalik menatapnya tajam, tatapan yang membuat Fiona menciut. Harga diriku ada pada kemampuanku mengendalikan situasi, bukan lari darinya. Pernikahan ini adalah bisnis, Fiona. Dan aku tidak pernah rugi dalam berbisnis. Adapun kamu dan anak harammu itu urusan nanti. Sekarang, keluar sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu sebagai orang gila yang mengacaukan acara. Fiona berdiri dengan gemetar. Dia menatapku dengan campuran rasa benci dan takut. Dia tidak menyangka aku akan bereaksi sedingin ini. Dia mengira aku akan hancur, menangis, lalu menyerahkan Raka padanya. Dia lupa siapa aku. Dengan langkah gontai, Fiona keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. 1 air mata, hanya 1, menetes di pipiku. Aku segera menghapusnya dengan tisu agar tidak merusak bedak. Baiklah, Raka, bisikku pada pantulan diriku. Kamu mau bermain 2 kaki? Aku akan pastikan kedua kakimu patah. Musik orkestra mengalun megah memenuhi ballroom hotel yang telah disulap menjadi taman surga. Bunga-bunga lili putih dan mawar sampanye menghiasi setiap sudut. Ribuan tamu undangan berdiri, menoleh ke arah pintu utama yang perlahan terbuka. Aku berjalan masuk. Lengan ayah melingkar kokoh di lenganku. Beliau tersenyum bangga, tidak tahu bahwa putrinya sedang berjalan menuju medan perang, bukan pelaminan. Cahaya blitz kamera wartawan menyilaukan mata, tapi aku tetap tersenyum. Senyum, pengantin wanita bahagia, edisi terbatas. Di ujung altar, Raka berdiri gagah dengan setelan jas hitam tuxedo. Dia terlihat tampan, harus kuakui. Tapi kini, ketampanan itu terlihat seperti topeng yang retak di mataku. Dia tersenyum lebar saat melihatku, matanya berbinar. Ah, binar mata seorang pria yang merasa baru saja memenangkan lotre seumur hidup. Dia tidak tahu bahwa tiket lotrenya sudah hangus. Mataku menyapu barisan tamu saat aku berjalan pelan. Di barisan ketiga, aku melihatnya. Fiona. Dia duduk di sana, wajahnya pucat pasi, matanya merah. Dia menatap Raka dengan tatapan memohon, lalu beralih menatapku dengan kebencian. Aku membalas tatapannya dengan senyum manis yang sangat tipis, lalu mengedipkan sebelah mata. Nikmatilah pertunjukannya, kakakku sayang. Kami sampai di depan altar. Ayah menyerahkan tanganku pada Raka. Jaga putriku baik-baik, Raka. Dia harta paling berharga bagiku,
pesan ayah dengan suara bergetar haru. Pasti, Yah. Saya akan menjaganya dengan nyawa saya, jawab Raka mantap. Aku hampir tertawa mendengarnya. Nyawa? Kamu bahkan tidak bisa menjaga resleting celanamu sendiri. Upacara pemberkatan dimulai. Pendeta mengucapkan kalimat-kalimat suci tentang kesetiaan, kejujuran, dan cinta kasih. Setiap kata terasa ironis, seolah menyindir situasi kami. Raka menggenggam tanganku erat. Tangannya berkeringat dingin. Mungkin dia takut Fiona akan berdiri dan berteriak, "Hentikan." Tapi aku tahu Fiona tidak akan berani. Dia terlalu takut kehilangan Raka sepenuhnya, dan dia terlalu takut padaku. Saudara Raka Andika, suara pendeta menggema. Apakah Anda bersedia menerima Alana Putri sebagai istri sah Anda, untuk saling memiliki dan menjaga, dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, dalam sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan? Raka menarik napas, lalu menjawab lantang, "Saya bersedia." Giliran aku, pendeta menatapku. "Saudari Alana Putri, apakah Anda bersedia menerima Raka Andika sebagai suami sah Anda?" Jeda. Ruangan hening sejenak. Aku diam selama 3 detik yang terasa seperti 3 jam bagi Raka. Aku bisa merasakan genggaman tangannya mengeras, panik. Dia menatapku dengan mata bertanya-tanya. Aku melirik sekilas ke arah Fiona. Dia terlihat menahan napas, mungkin berharap aku akan berkata, "Tidak." Aku tersenyum lebar, menatap lurus ke bola mata Raka yang penuh kepalsuan itu. "Saya bersedia," jawabku dengan suara jernih dan tegas. Terdengar helaan napas lega dari Raka, meski sangat pelan. Dia tersenyum kembali. Kami bertukar cincin. Cincin emas putih bertahtakan berlian melingkar di jari manisku. Borgol emas, pikirku. Borgol yang akan mengikatnya dalam skenarioku. Saya nyatakan kalian sebagai suami dan istri. Silakan mencium pasangan Anda. Raka membuka selubung wajahku. Dia mendekatkan wajahnya, bersiap mencium bibirku. Namun, tepat sebelum bibirnya menyentuhku, aku memiringkan wajah sedikit sehingga dia hanya mencium sudut bibirku. Di telinganya, aku berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. "Kamu terlihat gugup, sayang. Takut ada tamu tak diundang yang hamil datang." Raka membeku. Tubuhnya kaku seketika. Dia menarik wajahnya, menatapku dengan mata terbelalak ngeri. Wajahnya yang tadi merona bahagia kini memucat drastis. Dia membuka mulut hendak bertanya, tapi tepuk tangan riuh para tamu menenggelamkan suaranya. Aku tertawa renyah, seolah-olah dia baru saja membisikkan lelucon romantis. Aku menggandeng tangannya yang kini sedingin es, lalu melambai pada para tamu. "Ayo senyum, suamiku," bisikku lagi sambil tetap melambaikan tangan ke arah kamera. "Jangan bikin malu di depan investor ayah." Kami berjalan menyusuri lorong altar bertabur bunga. Raka berjalan seperti robot, kakinya goyah. Dia menoleh ke sana kemari dengan panik, mungkin mencari Fiona, atau mencari jawaban dari mataku. Tapi aku tidak memberinya apa-apa selain senyum kemenangan. Fiona masih duduk di sana, menangis diam-diam. Saat kami melewatinya, Raka sempat bertukar pandang dengan Fiona. Pandangan penuh rasa bersalah dan kebingungan. Sementara aku menatap lurus ke depan, ke arah masa depan di mana aku memegang cambuk, dan mereka berdua adalah kuda sirkusku. Pesta resepsi berlanjut meriah. Raka tampak gelisah sepanjang malam. Setiap kali ada tamu yang menyalami kami, senyumnya terlihat dipaksakan. Beberapa kali dia mencoba berbisik padaku, "Al, maksud kamu tadi apa?" Atau, "Al, kita perlu bicara." Tapi aku selalu mengelak dengan elegan. "Nanti saja, sayang. Ada Pak Menteri datang tuh." Senyum. Atau, "SSST, ada wartawan. Jangan cemberut." Aku menyiksanya dengan ketidaktahuan. Ketakutan adalah senjata yang lebih mematikan daripada kemarahan. Biarkan dia menebak-nebak. Apakah aku tahu semuanya? Apakah aku cuma menggerta? Sejauh mana aku tahu? Rasa penasaran dan takut itu akan memakannya hidup-hidup malam ini. Dan malam ini, di kamar pengantin mewah suite hotel ini, aku akan memulai babak baru penyiksaanku. Bukan dengan teriakan,
tapi dengan dinginnya pengabaian yang akan membuat tulang rusuknya ngilu. Selamat datang di neraka indahmu, Raka. Pintu kamar Royal Suite tertutup dengan bunyi debum yang berat dan mahal. Akhirnya, keheningan. Tapi bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan sebelum badai. Ruangan ini sangat luas, didekorasi dengan kelopak mawar merah yang membentuk hati di atas tempat tidur raksasa, lilin aromaterapi yang menyala temaram, dan sebotol champagne dingin di dalam ember es. Semua simbol romansa klise ada di sini, siap untuk dihancurkan. Aku melepas sepatu hak tinggiku, merasakan karpet tebal membelai telapak kakiku yang pegal. Tanpa menoleh ke arah Raka, aku berjalan menuju meja rias, melepas satu persatu jepit rambut yang menahan sanggulku. Raka masih berdiri di dekat pintu, kaku seperti patung lilin yang mulai meleleh. Jasnya sudah dia lepas, dasinya longgar. Wajahnya adalah campuran antara kelelahan pesta dan teror murni, akibat bisikanku di altar tadi. Al? Panggilnya. Suaranya serak. Maksud bisikan kamu tadi, apa? Aku menatapnya lewat cermin, sambil perlahan menyisir rambut panjangku yang tergerai. Wajahku datar, tanpa emosi. Yang mana, Raka? Aku membisikkan banyak hal hari ini. Senyum, jabat tangan Pak Menteri, awas gaunku keinjak. Bukan itu. Raka melangkah mendekat, sedikit tidak sabar. Soal tamu tak diundang. Soal hamil. Aku meletakkan sisir dengan bunyi kata yang cukup keras di atas meja marmer. Aku berputar menghadapnya. Oh, itu. Hanya bercandaan, sayang. Tadi aku dengar gosip dari salah satu sepupumu kalau mantan pacarmu datang. Aku cuma mau ngetes reaksimu. Raka tertegun. Dia menelan ludah, jakunnya naik turun. Matanya memindai wajahku, mencari kebohongan. Cuma bercanda? Kamu gak serius? Aku berdiri, berjalan mendekatinya perlahan. Tanganku terulur, merapikan kerah kemejanya yang berantakan. Kenapa kamu sepanik ini, Raka? Kecuali, kalau gosip itu benar? Atau ada yang kamu sembunyikan dariku? Enggak ada. Raka menjawab terlalu cepat, terlalu defensif. Aku cuma kaget aja kamu ngomong gitu di momen sakral kita. Aku nggak punya rahasia apa-apa, Al. Sumpah. Bagus, kataku sambil menepuk pipinya pelan, sedikit terlalu keras untuk dibilang mesra. Karena kalau sampai ada, kamu tahu kan aku bisa melakukan apa? Raka mengangguk kaku. Dia mencoba tersenyum, lalu merangkul pinggangku. Ya udah, lupakan itu. Ini malam pertama kita, Al. Aku udah nunggu momen ini lama banget. Dia menunduk, hendak mencium leherku. Bau alkohol dari wine pesta tercium samar. Aku menahan dadanya dengan telapak tanganku, mendorongnya pelan tapi tegas. Aku capek, Raka, kataku dingin. Kakiku sakit seharian pakai heels. Kepalaku pusing kena lampu sorot terus. Sebentar aja, Al. Raka mencoba membujuk, tangannya mulai bergerilya di punggungku. Kita kan suami istri sekarang. Aku menepis tangannya. Aku bilang capek. Nadaku meninggi 1 oktav, membuat Raka tersentak mundur. Kamu ini kenapa sih? Nggak punya pengertian banget sama istri sendiri? Aku mau mandi, terus tidur. Kamu tidur di sofa sana kalau masih mau begadang. Tanpa menunggu jawabannya, aku mengambil piyama sutraku dan melenggang masuk ke kamar mandi, mengunci pintu. Di dalam, aku menyalakan keran air bathtub sekencang mungkin untuk menyamarkan suara tangisku, bukan tangis sedih, tapi tangis pelepasan emosi yang kutahan seharian. Aku jijik. Aku merasa sangat jijik membayangkan dia menyentuhku setelah apa yang dia lakukan dengan Fiona. 1 jam kemudian, aku keluar dengan piyama tertutup. Raka sudah berganti baju tidur, duduk di tepi ranjang dengan wajah masam. Dia tampak kecewa, egonya sebagai lelaki terluka. Al, aku tidur di sini ya, katanya pelan. Terserah. Asal jangan sentuh aku. Badanku pegal semua. Jawabku acuh tak acuh. Lalu naik ke sisi ranjang yang lain, memunggunginya, dan menarik selimut sampai leher. Hening yang canggung menyelimuti kami. Aku bisa merasakan Raka gelisah di sebelahnya. Dia bolak-balik mengubah posisi tidur. Al,
Panggilnya lagi di kegelapan. Apa lagi? Fiona, tadi dia datang ya? Kok aku nggak sempet nyapa dia? Pancing Raka. Aku tersenyum dalam gelap. Umpan dimakan. Oh, Fiona, suaraku berubah sedikit lebih lembut, namun penuh racun yang tersembunyi. Iya, dia datang. Kasihan dia ya, Raka. Kasihan kenapa? Raka langsung menyambar, nadanya terlalu antusias. Aku membalikan badan, menghadap Raka. Dalam remang cahaya bulan yang masuk dari jendela, aku menatap matanya. Tadi dia sempat cerita sama aku di ruang rias. Katanya dia lagi kesusahan. Apartemennya bocor, lingkungan di sana makin gak aman, banyak preman. Dia kelihatan kurus dan stres banget. Kamu sebagai calon adik ipar waktu itu, gak perhatiin dia. Raka tergagap. Iya, aku kan sibuk ngurusin nikahan kita. Mana sempet perhatiin yang lain? Gumamku panjang. Aku jadi kepikiran. Rumah kita yang di Pondok Indah itu kan gede banget. Kamarnya ada 5, yang kepakai cuma 1. Sayang banget kalau kosong. Jantung Raka pasti berhenti berdetak sedetik. Maksud kamu? Gimana kalau kita ajak Fiona tinggal bareng kita sementara? Usulku dengan nada polos yang mematikan. Hitung-hitung nemenin aku kalau kamu kerja. Dia kan jago masak, bisa bantu ngurus rumah juga. Lagian, aku nggak tega lihat kakakku tinggal di tempat kumuh begitu. Kamu setuju kan? Sayang, kamu kan orang baik. Raka terdiam lama sekali. Otaknya pasti sedang korsleting. Di satu sisi, ini adalah mimpi buruk karena menyatukan istri dan selingkuhan di satu atap. Di sisi lain, ini adalah surga dunia bagi lelaki serakah sepertinya. Bisa dekat dengan anak dan kekasih gelapnya setiap hari tanpa perlu alasan dinas luar kota. Apa nggak ganggu privasi kita? Al? Kita kan pengantin baru. Raka mencoba jual mahal, padahal aku tahu dia sangat menginginkannya. Enggak lah. Rumah itu luas, kita nggak akan sering papasan kalau nggak mau. Lagi pula, aku menyentuh lengannya, aku bakal seneng banget kalau ada Fiona. Aku jadi nggak kesepian. Kalau aku happy, aku bisa jadi istri yang baik buat kamu. Kamu mau aku happy kan? Itu adalah skakmat. Raka tidak punya pilihan. Jika dia menolak, dia akan terlihat jahat pada kakak iparnya sendiri. Jika dia setuju, dia masuk ke dalam kandang singa. Ya sudah kalau itu mau kamu. Aku sih oke aja. Demi kamu, jawab Raka akhirnya, berusaha terdengar bijaksana. Makasih, sayang. Aku mengecup pipinya sekilas, lalu kembali memunggunginya. Besok aku suruh orang jemput Fiona. Sekarang tidur. Good night. Aku memejamkan mata dengan perasaan puas yang aneh. Raka mengira dia beruntung. Dia pikir dia bisa mengontrol situasi. Dia tidak tahu, membawa Fiona ke rumah adalah cara tercepat untuk menghancurkan mereka berdua dari dalam. Aku ingin melihat mereka tersiksa dengan kedekatan yang tidak bisa mereka nikmati. Aku ingin melihat kepanikan di mata mereka setiap kali aku membahas topik sensitif di meja makan. Malam pertama kami berakhir tanpa sentuhan, tanpa cinta, hanya ada strategi perang yang mulai dijalankan. 1 bulan telah berlalu. Rumah mewah bergaya Mediterania di kawasan Pondok Indah itu tampak megah dan asri dari luar. Namun di dalamnya, udara terasa dingin mencekam, seolah ada dementor yang menyedot semua kebahagiaan. Fiona sudah tinggal bersama kami sejak minggu pertama. Raka, si bodoh itu, awalnya terlihat senang. Dia pikir dia bisa mencuri-curi pandang atau sentuhan dengan Fiona saat aku tidak ada. Tapi dia salah. Aku menjadikan Fiona sebagai asisten pribadi, tak resmi dengan cara yang sangat halus sehingga tidak ada yang bisa memprotes. Tolong cek belanjaan dapur ya. Tukang sayur salah kirim kemarin, kataku saat sarapan. Tolong rapikan dokumen Raka di ruang kerja, aku alergi debu di sana. Tolong buatkan kopi buat Raka, kopimu kan paling enak menurut dia. Aku memposisikan diriku sebagai ratu, dan Fiona sebagai dayang-dayang. Fiona tidak bisa menolak karena dia tinggal gratis, makan gratis, dan, yang paling penting, dia butuh akses ke Raka. Tapi setiap kali dia mencoba berduaan dengan Raka, aku selalu muncul di saat yang tepat. Pagi ini, kami sarapan bertiga.
Suasana hening, hanya bunyi denting sendok. Fiona terlihat pucat. Usia kandungannya masuk bulan ketiga, morning sickness-nya makin parah. Dia menatap nasi goreng di piringnya dengan tatapan mual. Kenapa? Enam? Nggak dimakan? Mual? Tanyaku penuh perhatian palsu. Fiona mengangguk lemah, menutup mulutnya dengan tangan. Iya, Al. Masuk angin kayaknya. Masuk angin kok tiap pagi? Sindirku sambil mengoles selai di roti. Aku melirik Raka yang tampak cemas, tapi berusaha menyembunyikannya di balik koran bisnisnya. Jangan-jangan kamu hamil. Enam? Prang. Sendok di tangan Raka jatuh ke piring. Suaranya nyaring sekali. Mas Raka kenapa? Kaget banget? Tanyaku santai. Enggak, licin tangannya. Raka buru-buru mengambil sendoknya, wajahnya merah padam. Enam, aku menatap Fiona tajam. Kalau kamu hamil, bilang aja. Kita kan keluarga. Tapi ya, kalau hamil di luar nikah itu aib banget sih. Kasihan anaknya nanti, lahir tanpa bapak yang jelas. Disebut anak haram seumur hidup. Ih, amit-amit ya, Mas. Aku menendang kaki Raka di bawah meja. Raka tersedak kopinya. Uhuk. Iya. Fiona menunduk, matanya berkaca-kaca. Tangannya meremas taplak meja. Aku tahu kata-kataku menusuk jantungnya. Itu tujuanku. Tapi ngomong-ngomong soal anak, aku melanjutkan, mengubah topik dengan mulus. Mas, kayaknya jatah bulanan kamu aku kurangin dulu ya bulan ini. Raka langsung menurunkan korannya. Loh? Kenapa? Al? Kan aku butuh buat operasional sehari-hari, bensin, tol. Ayah bilang kinerja perusahaan lagi agak turun. Dividen kita dipotong. Lagian kamu kan makan di rumah terus. Bensin juga ditanggung kantor kan mobilnya. Cukuplah 5 juta sebulan buat pegangan. Putusku sepihak. 5 juta? Al, mana cukup? Biasanya kan 20. Protes Raka. Matanya melirik panik ke arah Fiona. Aku tahu dia butuh uang itu untuk biaya pemeriksaan kehamilan Fiona dan vitamin-vitamin mahalnya. Tanpa uangku, Raka itu miskin. Gajinya sebagai manajer di perusahaan ayah tidak seberapa dibanding gaya hidupnya. Cukup-cukupin dong. Sayang, kita harus hemat. Fiona juga kan numpang di sini, nambah biaya listrik sama makan. Ya kan, Enam? Fiona tersentak namanya disebut. Aku nggak banyak makan kok. Al? Nah, dengerkan? Fiona aja pengertian. Kamu masa boros. Aku tersenyum manis, menutup diskusi. Udah diputuskan. Nanti aku transfer 5 juta. Aku bangkit dari kursi, mencium pipi Raka sekilas, lalu menepuk bahu Fiona. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Enam, nanti tolong sikat kamar mandi tamu ya. Kayaknya agak kotor. Bye. Aku melenggang pergi dengan langkah ringan. Di belakangku, aku bisa merasakan ketegangan meledak begitu pintu tertutup. Di dalam rumah, setelah Alana pergi, sudut pandang Alana via CCTV di HP. Aku duduk di mobilku, menyalakan aplikasi CCTV di ponsel. Aku memasang kamera tersembunyi dengan audio di ruang makan dan ruang tengah. Di layar, terlihat Raka membanting serbetnya ke meja. Gila tuh bini kamu. 5 juta? Buat beli susu hamil aku aja habis 2 juta, Mas. Fiona setengah berteriak, air matanya tumpah. SSCD. Jangan kenceng-kenceng, entar pembantu dengar. Desis Raka, wajahnya frustrasi. Dia mengacak-acak rambutnya. Sabar dong, Enam. Aku juga pusing. Dia tiba-tiba motong anggaran. Kayaknya dia curiga deh. Curiga apa? Dia bego, Mas. Dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma pelit. Maki Fiona. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok aku jadwal USG. Kamu harus cari duit. Pinjol kek. Apa kek? Jangan neken aku terus dong. Aku udah pusing di kantor diawasin terus sama orang-orang ayahnya Alana. Di rumah kamu ngomel terus. Bisa gila aku. Bentak Raka. Fiona menangis makin keras. Oh, jadi kamu nyesel bawa aku ke sini? Kamu nyesel hamilin aku? Tahu gitu aku gugurin aja kemarin. Hus, ngomongnya.
Raka mendekap mulut Fiona. Mereka bertengkar hebat, saling menyalahkan. Aku menonton adegan itu sambil tersenyum puas di kursi belakang mobilku. Bagus. Saling makanlah kalian. Raka yang terbiasa hidup enak dari uangku kini, mulai merasakan tekanan finansial. Fiona yang hormonal dan stres mulai menuntut. Cinta mereka yang katanya suci dan kuat, itu ternyata rapuh sekali jika tidak disiram uang. Neraka di rumah mewah itu baru saja dimulai apinya. Dan aku adalah pemegang korek apinya. Waktu berlalu seperti pasir yang digenggam erat, semakin lama semakin habis. Usia kandungan Fiona kini memasuki bulan kelima. Perutnya mulai terlihat membuncit meski dia selalu menutupinya dengan baju oversized. Ketegangan di rumah kami sudah mencapai titik didih. Raka semakin kurus dan sering uring-uringan karena terlilit hutang pinjaman online demi membiayai tuntutan Fiona. Sementara Fiona semakin paranoid dan sering menangis karena merasa terancam dengan keberadaanku yang semakin dominan. Malam ini adalah malam yang kutunggu-tunggu. Pesta ulang tahun ke-60 ayah, sekaligus perayaan ulang tahun perusahaan. Semua stakeholder, investor, kolega bisnis, dan keluarga besar akan hadir di ballroom hotel milik keluarga kami. Ini adalah panggung yang sempurna untuk sebuah eksekusi publik. Aku mengenakan gaun merah marun yang elegan, warna yang melambangkan keberanian dan darah. Raka mengenakan jas lamanya karena dia tidak punya uang untuk membeli yang baru. Aku memblokir semua akses kartu kredit tambahannya minggu lalu. Fiona, yang bersikeras ikut dengan alasan ingin menghormati Om, memakai dress longgar yang kuberikan padanya. Dia tidak tahu, dress itu memiliki potongan yang justru mempertegas bentuk perutnya jika dilihat dari samping. "Kamu siap, Mas?" tanyaku sambil memasangkan dasi kupu-kupu Raka. "Siap, Al," jawabnya lesu. Kantung matanya hitam. "Tapi aku agak nggak enak badan. Bisa nggak kita pulang cepet nanti?" "Tahan sebentar ya. Ayah mau ngumumin sesuatu yang penting soal posisi kamu di perusahaan," dustaku dengan senyum manis. Mata Raka langsung berbinar. Harapan palsu itu memang kejam. "Beneran, Al? Ayah mau promosin aku?" "Siapa tahu? Makanya kamu harus tampil prima." "Senyum dong," kataku sambil menepuk pipinya. Kami berangkat bertiga dalam satu mobil. Keheningan di dalam mobil terasa mencekik. Sesampainya di ballroom, suasana sudah sangat ramai. Lampu kristal berkilauan, musik jazz mengalun lembut. Ayah menyambut kami dengan hangat. Beliau tidak tahu apa-apa tentang rencana malam ini. Aku ingin kejutannya murni, agar kemarahannya nanti juga murni. Acara berjalan lancar. Pidato, potong kue, doa bersama. Tibalah saatnya sesi, video kenangan perjalanan perusahaan. Lampu ballroom diredupkan. Semua mata tertuju pada layar raksasa di panggung utama. Aku berdiri di samping Raka, menggenggam tangannya erat, bukan karena cinta, tapi untuk menahannya agar tidak kabur. Fiona berdiri di belakang kami, di deretan keluarga. Layar menyala, menampilkan foto-foto masa muda ayah, awal mula perusahaan dirintis. Musik piano mengalun syahdu. Para tamu tersenyum haru. Tiba-tiba, layar berkedip. Glitz. Musik piano berhenti, digantikan oleh suara desah napas dan percakapan yang terekam tidak terlalu jernih tapi cukup bisa didengar. Di layar, muncul video CCTV hitam putih. Tanggalnya tertera jelas, 3 bulan lalu. Lokasinya, ruang tamu rumah kami, saat aku sedang dinas luar kota. Terlihat Raka dan Fiona duduk di sofa. "Sabar ya, sayang. Nanti kalau Alana udah transfer dividen bulan ini, aku beliin kamu kalung itu." Suara Raka terdengar jelas. "Kamu janji ya? Aku capek jadi yang kedua terus." "Kapan kamu ceraiin dia?" Katanya nunggu setahun. Suara Fiona menimpali. "Iya, nunggu warisan cair sebagian lah. Kalau sekarang rugi aku." Hening. Satu ballroom menahan napas. Hening yang mengerikan. Layar berganti gambar. Kali ini foto-foto screenshot chat WhatsApp. "Raka, gimana kandungan kamu? Udah minum obat penguat?" "Fiona, udah Mas. Anak kita kuat kok. Nggak sabar dia lahir, biar kita bisa tendang Alana." Dan puncaknya, video pengakuan Fiona di ruang rias saat hari pernikahanku.
Video di mana dia bersujud di kakiku. Aku hamil anak Raka. Tolong batalkan, Al. Video berakhir. Lampu ballroom menyala terang benderang secara tiba-tiba, menyilaukan mata semua orang yang masih terpaku kaget. Aku melepaskan genggaman tanganku dari Raka. Dia berdiri mematung, wajahnya seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan horor, mulutnya menganga tapi tidak ada suara yang keluar. Di belakang, terdengar suara buk. Fiona pingsan. Atau pura-pura pingsan. Tidak ada yang peduli untuk menolongnya. Ayah berjalan mendekat. Langkahnya berat, wajahnya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Tangannya gemetar. Tanpa aba-aba, ayah melayangkan tamparan keras ke wajah Raka. Plak, bunyinya menggema di seluruh ruangan. Raka terhuyung ke belakang, memegangi pipinya. Bajingan, teriak ayah, suaranya menggelegar. Saya pungut kamu dari jalanan, saya beri jabatan, saya nikahkan dengan putri saya dan ini balasan kamu. Raka jatuh berlutut. Ayah dengerin penjelasan saya dulu. Ini rekayasa. Ini editan AI. Aku melangkah maju, mengambil mikrofon dari podium. Suaraku tenang, kontras dengan kekacauan di sekitarku. Tidak ada yang direkayasa, hadirin sekalian, kataku lantang. Semua bukti asli. Tes DNA janin yang dikandung wanita di sana. Aku menunjuk Fiona yang kini sudah sadar dan menangis histeris di lantai. Bisa kita lakukan sekarang juga kalau mau. Aku menatap Raka yang berlutut seperti pecundang. Inilah suami saya, Raka Andika. Pria yang menikahi saya demi harta, sambil menghamili kakak tiri saya sendiri. Saya sengaja membiarkan pernikahan ini terjadi. Saya sengaja membawa wanita itu ke rumah saya. Kenapa? Karena saya ingin melihat seberapa jauh keserakahan manusia bisa membawanya. Aku menatap para investor yang hadir. Saya mohon maaf atas drama keluarga ini. Tapi saya rasa, Anda semua perlu tahu karakter orang yang selama ini memegang keuangan di salah satu divisi kita. Jika dia bisa mengkhianati istrinya demi nafsu, dia pasti bisa mengkhianati perusahaan demi uang. Para tamu mulai berbisik-bisik, menatap Raka dengan jijik. Satpam hotel segera datang, menyeret Raka yang masih memohon-mohon ampun. Alana, maafin aku, Al, aku hilaf. Jangan lakuin ini, teriak Raka saat diseret keluar. Aku hanya menatapnya datar. Hilaf itu satu kali, Raka. Kamu melakukannya berkali-kali. Selamat menikmati kehancuranmu. 2 minggu setelah malam yang menggemparkan itu, aku duduk di ruang sidang pengadilan agama. Proses perceraian kami berjalan sangat cepat. Bukti perzinahan yang kuberikan terlalu kuat untuk dibantah. Raka tidak hadir. Dia diwakili oleh pengacara gratisan yang disediakan negara, karena dia tidak mampu membayar pengacara swasta. Ayah menggunakan pengaruhnya untuk memastikan Raka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga namanya di blacklist di seluruh industri terkait. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang penipu dan pengkhianat yang videonya viral se-Indonesia. Hakim mengetuk palu 3 kali. Tok, tok, tok. Memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Aku resmi menjanda. Dan aku belum pernah merasa sebebas ini. Keluar dari gedung pengadilan, matahari bersinar cerah. Aku mengenakan kacamata hitam, berjalan menuju mobil Alphardku. Di seberang jalan, aku melihat pemandangan yang menyedihkan. Raka duduk di halte bus, kemejanya lusuh, rambutnya berantakan. Dia terlihat kurus dan tua. Di sampingnya, Fiona duduk dengan perut besarnya, memegang botol air mineral. Mereka terlihat sedang bertengkar lagi. Raka menunjuk-nunjuk wajah Fiona, mungkin menyalahkannya atas semua ini. Fiona menangis. Mobilku melaju pelan melewati mereka. Kaca jendela kubuka sedikit. Raka melihatku. Matanya melebar, penuh penyesalan dan keputusasaan. Dia berdiri, seolah ingin mengejar mobilku. Alana, teriaknya lemah. Aku tidak menyuruh sopir berhenti. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu menutup kembali kaca jendela. Kaca hitam itu memisahkan duniaku yang nyaman dengan dunia mereka yang hancur. Aku membuka ponselku. Notifikasi ban masuk.
Transfer dividen perusahaan bulan ini. Jumlahnya fantastis. Aku tersenyum. Raka dan Fiona akan memiliki satu sama lain sekarang, seperti yang mereka inginkan. Mereka akan membesarkan anak itu dalam kemiskinan, saling menyalahkan setiap hari, terjebak dalam penyesalan seumur hidup. Itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada penjara. Penjara kemiskinan dan pernikahan tanpa cinta. Aku sampai di kantor baruku. Papan nama di meja Rosewood itu berkilau tertimpa cahaya. Alana Putri, CEO. Aku mengambil bingkai foto pernikahan kami yang masih tersisa di laci meja lama. Di foto itu, Raka tersenyum lebar, mengira dia telah memenangkan segalanya. Aku menatap foto itu untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Raka, bisikku. Berkat kamu, aku belajar bahwa aku jauh lebih kuat dan lebih kejam dari yang kukira. Brak. Aku melempar bingkai itu ke tempat sampah di sudut ruangan. Kacanya pecah berkeping-keping. Suara pecahannya terdengar seperti musik di telingaku. Aku menyandarkan punggung di kursi kebesaranku, memutar kursi menghadap jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Langit biru, gedung-gedung pencakar langit, dan masa depan yang cerah menantiku. Aku Alana. Aku terluka, aku berdarah, tapi aku menang. Dan Ratu tidak menangis di atas puing-puing, dia membangun istana baru yang lebih megah di atasnya.